Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tabe selamat lingu nalatai, salam suhujud karendem melempang. Adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abidin. Saya dari SMA Negeri 1 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Pada hari ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus dimiliki setiap guru penggerak. Yang pastinya saya juga memiliki visi yang sangat luar biasa, yaitu mewujudkan generasi yang kreatif dan berwawasan global. Nah, pada hari ini saya menyampaikan aksi nyata, yaitu dengan yang pasti pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah refleksi. Nah, yang pasti saya melakukan perencanaan itu melalui konsultasi, yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah, waka kurikulum. Minta waktu sebentar Bu ya, Ibu Adil sebagai waka kurikulum di SMA Negeri 1 Buntok. Nah, di sini Bu, saya ingin menanyakan ke Ibu bagaimana penerapan teknologi yang ada di SMA Negeri 1 Buntok untuk saat ini, Bu? Ya, saya sangat setuju sekali kalau saya juga menggunakan teknologi informasi, teknologi seperti komputer, internet, segala macam untuk menunjang pembelajaran saya. Ya, itu harapan saya untuk ke depan supaya mereka bisa menggunakan, semua siswa bisa melaksanakannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga harapan kita bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Rekan sejawat dari berbagai disiplin ilmu, yaitu baik dari segi pelajaran matematika. Saya minta waktu Bapak sebentar. Bapak kan mengajarnya pelajaran matematika ya? Ya. Matematika. Pelajaran matematika kelas berapa Pak? Kelas untuk setahun ini di kelas 11 sih. Kelas 11 ya. Nah, di sini saya tidak mempermasalahkan kelasnya kelas 10, 11 atau 12. Yang pasti saya ingin mewawancarai Bapak itu tentang teknologi apa yang Bapak terapkan dalam proses pembelajaran Bapak sehingga siswa itu menjadi tertarik dan antusiasnya dalam proses pembelajaran yang Bapak ajarkan. Seperti kita ketahui kan matematika terkadang siswa itu jenuh ya. Mungkin dengan teknologi itu bisa membuat siswa menjadi tertarik, menjadi semangat dan sebagainya. Jadi teknologi apa yang Bapak terapkan di dalam proses pembelajaran Bapak? Lalu ketika Bapak menerapkan proses pembelajaran yang seperti itu, tanggapan siswa itu bagaimana? Respon siswa bagaimana? Atau testimoni dari siswa itu bagaimana? Kalau sejauh ini sih yang saya dapatkan asik sih karena melatih siswa juga sebenarnya untuk lebih bisa menggunakan teknologi sih sebenarnya. PKN Kimia. Maaf mengganggu waktunya sebentar Bu. Iya. Kalau tidak salah Ibu Suwarni mengajar guru PKN Bu ya. Nah, di sini Bu, saya ingin menanyakan kepada Ibu bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu yang sifatnya menggunakan teknologi. Teknologi seperti apa yang Ibu terapkan? Saya minta pendapat Ibu seperti apa. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab apa yang telah dipertanyakan tentang teknologi yang diterapkan di kelas ya sepanjang mata pelajaran PKN. Sejauh ini yang saya lakukan untuk kelas-kelas materi PKN itu sudah menggunakan teknologi, misalkan dalam proses pembelajaran itu perlu ada materi-materi yang menggunakan Google ya. Kemudian juga kita ada pakai LCD kalau misalkan proses presentasi anak-anak, ada tugas dan yang lainnya itu sudah menggunakan teknologi juga. Nama saya Heti. Ibu Heti ya. Ngajar kimia dari level kelas 10. Iya. Kelas 11, kelas 12. Sangat profesional. Profesional sudah sertifikasi Bu ya. Nah, Alhamdulillah. di sini saya menanyakan kepada Ibu teknologi apa yang biasanya Ibu gunakan ketika proses pembelajaran. Biasanya yang paling praktis digunakan ya sekarang kan kita tahu bahwa
Android segini kan sudah ibaratnya siswa sudah memiliki semua, jarang yang tidak punya. Jadi melalui Android lah kita mengakses semua, misalnya ada materi pelajaran apa, apalagi kimia kan, kimia itu biasanya sering berkaitan dengan teknologi yang baru-baru lah, misalnya gitu. Ya. Bahkan mata pelajaran saya sendiri, rekan sejawat saya itu pelajaran bahasa Indonesia. Tanyakan kepada Bapak. Bapak mengajarnya pelajaran Bahasa Indonesia. ya. Nah, penerapan Bapak dalam proses pembelajaran yang menggunakan teknologi pada pelajaran bahasa Indonesia itu seperti apa, Pak? Kalau penerapan saya biasanya menggunakan aplikasi, ada juga menggunakan proyektor bisa juga. Ya mungkin dua itulah. Iya. Pak Dodi ya, guru olahraga di SMA Negeri 1 Buntok. Bapak Siap. mengajarnya kelas berapa, Pak? Kelas 11. Kelas 11 ya. Nah, di sini saya menanyakan kepada Bapak, teknologi apa yang Bapak terapkan di dalam proses pembelajaran? Salah satunya kan pelajaran Bapak adalah apa tadi? Olahraga ya, Olahraga. PJOK ya. Penerapan teknologi itu seperti apa, Pak, dalam pelajaran PJOK? Sebetulnya kalau di zaman-zaman modern ini sudah banyak teknologi di bidang olahraga yang digunakan. Cuma terkadang dari pihak sekolah belum ada. Tapi kita bisa siasati, misalkan ketika memberikan contoh kan tidak harus menggunakan model orang, tapi kita gunakan dari video, habis itu tampilkan di monitor dengan PowerPoint, itu juga bisa salah satu teknologi yang digunakan. Nah, di situ saya berkonsultasi dengan rekan sejawat yang biasanya menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran dia. Saya bertukar pikiran, berkolaborasi sehingga mewujudkan pembelajaran yang pastinya membuat siswa kreatif dan berwawasan global. Seperti ini videonya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teks cerita sejarah Indonesia. Teks cerita sejarah Indonesia adalah suatu teks yang menceritakan sebuah fakta atau kejadian di masa lampau yang dilatar belakangi oleh suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah. Beberapa jenis teks sejarah Indonesia. Sejarah fiksi menjelaskan cerita yang disusun secara nyata dan menggambarkan kehidupan dari tokoh secara lebih mendalam. Sejarah non-fiksi. Sejarah non-fiksi tersusun secara faktual dan sifatnya objektif, di mana sejarah non-fiksi ini mendapatkan kehidupan sesuai data dan fakta. Selanjutnya, struktur teks sejarah Indonesia. Pengenalan situasi cerita, proses di mana penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, dan lokasi dari suatu peristiwa. Pengungkapan peristiwa, bagian ini menggunakan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama.
Nah, itu dia penjelasan singkat tentang teks cerita sejarah Indonesia. Saya harap teman-teman sekalian bisa memahaminya ya. Terima kasih. Dah. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Pastinya saya menekankan kepada peserta didik harus mampu menggunakan teknologi yang sifatnya sederhana, yaitu editing video. Saya memberikan gambaran tentang editing video, cara mengedit dan sebagainya seperti apa, dan ketika karyanya nanti jadi, maka harus dimasukkan ke dalam sosial media. Yaitu saya tekankan memasukkan di aplikasi TikTok dan Instagram. Di situ bukan sekedar kami sebagai guru, saya sebagai guru penggerak yang mengarahkan saja, memberikan penilaian, tapi juga orang yang ada di luaran sana bisa memberikan kritik, memberikan saran, komentar, bahkan like, dan ketika karya itu bagus, mereka bisa membagikan kepada rekan-rekan mereka yang lain. Pada intinya adalah memberikan edukasi kepada orang-orang yang ada di luar sana melalui kemampuan saya sebagai guru penggerak dan rekan-rekan guru yang memiliki pengetahuan dalam bidang edukasi pembelajaran dan diturunkan kepada peserta didik. Karena seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus sifatnya menuntun. Yang lebih diarahkan, lebih disempurnakan adalah peserta didiknya. Yang pasti peserta didik itu adalah seseorang yang harus diberikan bimbingan penuh untuk menjadi seorang yang berwawasan, kreatif, dan global. Karena ke depan, seorang generasi itu ditantang untuk mampu bersaing. Nah, di sini saya melakukan refleksi. Apa refleksinya? Yaitu saya menganggap saya memiliki kelebihan dan pastinya memiliki sebuah kekurangan dalam proses pembelajaran. Saya meminta komentar dari peserta didik, begitu juga dengan rekan sejawat untuk menuju sebuah kebaikan dan menuju ke sebuah kesempurnaan dalam proses pembelajaran dan mengantarkan peserta didik ke arah yang lebih baik, yang pastinya memiliki wawasan kreatif, wawasan global tanpa mengesampingkan juga yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.